Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil liqa'ihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para hadirin jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita terus dimudahkan menjalani hari-hari di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, karena tidaklah kita menjalani hari dengan segala kemudahan kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul imani wal Islam. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian, melanjutkan pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita memasuki hadis yang ke-6. Redaksi hadisnya berkaitan tentang antara halal dan haram serta syubhat. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashirin radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi ayah dan anak ini adalah sahabat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya hal yang halal adalah sudah jelas, bayyinun. Dan hal yang haram, perkara yang haram pun sudah jelas.
Dan di antara keduanya wa bainahuma umurun mushtabiha, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka barang siapa yang menghindari syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Karra'iyar ahawlal hima yushiku an yaqa'a fi. Sebagaimana ya seseorang pengembala yang mengembalakan hewannya, mengembalakan kambingnya di sekitar daerah yang terlarang, maka dikhawatirkan hewan gembalaannya tersebut masuk ke dalam daerah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja memiliki daerah larangan. Ya. Wa ala wa inna himallahi maharimuhu, dan daerah sesungguhnya larangan atau daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka ya seluruhnya baik, tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya pun akan buruk. Ya, ala wahyal qalb, yaitu hati. Taib, kita jelaskan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, nomor 52 dan nomor 1599. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir, duanya adalah Nu'man bin Bashir, keduanya adalah sahabat Nabi. Beliau mengatakan, sami'tu. Ya, kembali saya ingatkan, kalimat sami'tu itu berarti beliau langsung mendengar dari Rasul. Ya, karena kalimatnya apa? Aku mendengar. Ya, tapi kalau kalimatnya qala, ya, qala Rasulullah, ya bisa jadi dia tidak mendengar langsung dari Rasul, tapi apa? Mendengar dari sahabat yang lain. Dan ini boleh di antara para sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Ya, jadi kalau misalnya Abu Hurairah ketemu Abdullah bin Umar, dari mana? Dari Rasul. Dapat hadis apa? Dapat hadis ini. Ya, Abdullah bin Umar ngasih tahu Abu Hurairah, hadisnya Rasul mengatakan demikian. Maka begitu Abu Hurairah berkata atau ya meriwayatkan hadis, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah, dan ini boleh. Ya, meskipun itu datangnya atau dapatnya dari Abdullah bin Umar. Nah ini ya, kami ulangi lagi kalimat sami itu. Tapi kalau seorang sahabat mengatakan sami itu, tidak bisa tidak kecuali beliau langsung mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dari sisi kekuatannya sami itu lebih kuat daripada qala. Ya, sami itu lebih kuat daripada qala. Nah, taib. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, dan perkara yang haram pun sudah jelas. Artinya ya di dalam ya, hukum-hukum Islam ada hukum halal, ada hukum haram, dan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan berarti ini adalah hal yang sudah jelas. Ya, sesuatu misalnya Allah menyebutkan ya ini adalah hal yang tidak boleh dimakan, berarti ini haram jelas.
Ya. Dan ikhwah sekalian, dalam kaidah hukum asal sesuatu, ya, maka al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya ini. Ya. Jadi secara hukum asal sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini dalam perkara umum, ya, dalam perkara duniawi, maka hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil kalau itu haram. Tapi kalau dalam perkara agama, dan ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau di dalam perkara agama dan ibadah, hukum asal ibadah itu adalah haram, ya, tidak boleh dilakukan. Ya, al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu disyariatkan. Ini dalam ibadah. Maka bedakan antara perkara dunia. Kalau perkara dunia hukum asalnya boleh. Ya, tapi kalau dalam perkara ibadah, maka hukum asal ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang mengatakan ini boleh. Jadi sesuatu kalau kita belum tahu hukumnya di dalam ibadah, ini ibadah boleh nggak ya? Hukum asal ibadah itu nggak boleh. Oh, tapi ternyata Rasul mengatakan ya bahwasanya ibadah ini disyariatkan. Nah, baru karena ada dalil yang mensyariatkan, jadinya boleh. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya dalam kaidah ya fikih, ya, bahwa dalam perkara dunia hukum asal sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengatakan ini nggak boleh. Tapi dalam perkara ibadah, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan ini disyariatkan. Baik. Ini. Maka ikhwah sekalian, perkara atau hukum di dalam Islam ada halal, haram, dan yang ketiga adalah perkara yang masih samar. Itu halal atau haram kita nggak tahu. Biasanya ini perselisihan para ulama. Maka yang pertama, perkara yang jelas kehalalannya, dan ini banyak. Ya, segala sesuatu di dunia ini hukum asalnya adalah halal tadi. Ya, buah, ya, hukum asalnya semua buah itu halal. Ya, apa? Beras, pakaian. Ya, hukum asalnya pakaian ya halal dipakai. Ya, sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya, seperti misalnya ternyata ya tidak boleh laki-laki memakai pakaian sutra misalnya, ya, tidak boleh memakai ya pakaian apa yang tasyabuh dengan orang-orang kafir misalnya, tidak boleh memakai pakaian yang itu khusus bagi wanita, ya, dan lain sebagainya. Jadi hukum asalnya semua sesuatu itu halal, ya. Kemudian yang kedua, perkara yang sudah jelas haramnya, ya. Perkara yang sudah jelas keharamannya. Yang ini sudah disebutkan baik di dalam hadis maupun Al-Quran, atau dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti misalnya zina. Ya, jelas di dalam Al-Quran sudah jelas, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekati nggak boleh, dan di dalam kalimat ya bahasa Arab, mendekati itu lebih tinggi daripada ya meninggalkan, ya, atau daripada melarang. Dari artian jangan berzina, kalimat jangan berzina dengan kalimat jangan mendekati zina lebih kuat kalimat jangan dekati zina, ya. Nah, seperti misalnya ya kalimat hadis Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ada syirik, ada sihir, ada riba, ada memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Rasul menggunakan kalimat ijtanibu, jauhilah. Bukan Rasul menggunakan kalimat jangan kalian melakukan. Karena menjauhi itu lebih kuat daripada melarangnya. Jangan berzina, jangan syirik, jangan, dan lain sebagainya. Nah ini, oleh karena itu ya di dalam Al-Quran zina jelas terlarang. Ya, sarikoh, ya, mencuri,
jelas. Ya. Kemudian makanan-makanan yang haram itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an misalnya. Allah mengatakan apa? Innama harrama alaikum al-maitah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Sesungguhnya diharamkan bagi kalian apa? Al-maitah. Apa maitah, Pak? Bangkai. Ya, bangkai. Wadam, darah. Walahmu khinzir, dan apa? Ya, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, ini haram hukumnya. Ya, udah jelas ini berarti 4 ini haram. Ya, 4 ini ya adalah hal yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, sudah jelas. Ya, dan ikhwah sekalian, dalam masalah halal dan haram yang harus kita pahami, segala hal yang haram itu jumlahnya terbatas. Ya, dan sedikit. Lebih banyak yang apa? Halal. Ya, jadi lebih banyak yang halal. Misalnya kita bilang makanan yang halal jumlahnya lebih banyak dibandingkan makanan yang haram. Ya kan, kita lihat di sini makanan yang haram berarti bangkai. Ya, bangkai, kecuali 2 bangkai. Bangkai apa, Pak? Ikan dan belalang kan gitu. Itu halal, silahkan dimakan. Artinya kalau dengan nemu belalang mati boleh dimakan tuh kan gitu. Ya, nemu ikan mati juga boleh kan gitu. Karena itu halal secara hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bangkai ini yang haram. Ya. Kemudian apa? Yang diharamkan ya daging babi, yang diharamkan ya darah. Ya, kecuali darah ada pengecualian, apa itu, Pak? Ya, hati dan limpa katanya. Ya, al-kabid wa tihal. Kemudian segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Ini kan yang haram udah. Berarti selain itu halal hukum asalnya. Ya, halal hukum asal makanan tersebut, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya. Nah itu. Jadi makanan yang halal banyak, tapi kenapa harus mencari makanan yang haram? Ya, masih banyak orang yang ternyata ya melakukan tiren misalnya, atau memakan makanan yang tiren mati kemarin. Masih banyak juga kita jumpai orang-orang makan dideh. Apa tuh dideh, Pak? Ya, darah. Ya, darah yang ya, apa ya, di saren ya, darah yang dikeringkan kan gitu. Jadi kalau nyembelih hewan, darahnya dikumpulin, kemudian ditunggu sampai berapa lama, nanti jadi seperti hati dan lain sebagainya. Ya, dan ini nggak boleh. Ya, dideh atau saren nggak boleh. Ya, kita masih dapati ada beberapa sate ayam menggunakan itu. Ya, naudzubillah. Taib. Ya, ada orang-orang yang tidak takut dengan daging babi dan lain sebagainya. Minuman misalnya. Minuman halal silahkan, ada teh, ada kopi, mau apapun itu halal silahkan. Ya, tetapi kenapa banyak orang malah meminum ya minuman keras, ya whisky, ya apalagi Amer dan lain sebagainya, yang itu adalah hal yang diharamkan. Ya, maka yang halal itu banyak, tetapi kenapa banyak orang yang malah larinya kepada yang haram? Ikhwas sekalian, ini tentunya kembali kepada apa? Hawa nafsu kita, dan juga merupakan satu hal yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihi salam kan itu. Adam dan Hawa, ya Allah berikan semua kehalalan yang ada di surga. Tetapi apa? Ternyata memilih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya anak cucunya Adam pun seperti itu. Banyak yang akhirnya memalingkan diri kepada yang haram dibandingkan dengan yang halal. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ya, maka ikhwas sekalian, ya, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara perkara 2 hal tersebut, halal dan haram, ada perkara yang samar, Pak. Samar di sini atau rancu gitu kan, karena tidak jelas statusnya ini halal atau haram.
Ya. Nah, kesamaran tersebut ya banyak hal atau banyak faktor yang menjadikan kok samar atau rancu ketika misalnya tidak ada dalil tentang hal tersebut. Nanti kita sebutkan. Atau ya kurang dalam memahami dalil dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan syubhat. Ya, makanya syubhat itu bentuknya banyak. Ya, di antaranya adalah yang misalnya tidak disebutkan dalil dan di situ terjadilah perselisihan para ulama, seperti misalnya ya daging buaya. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan buaya itu haram, ada yang mengatakan buaya itu halal. Ya, wallahu alam. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Baik. Ya, sama seperti misalnya daging anjing. Kalau jumhur ulama jelas anjing jelas haram. Ya, sesuatu yang diharamkan. Tapi ada orang-orang yang tentunya termakan syubhat dengan kalimat di dalam Al-Quran tidak ada kalimat haramnya daging anjing. Kan tadi yang diharamkan cuma 4 kan, Pak? Ya apa? Ya, bangkai, darah, babi dan yang dilakukan atau disembelih untuk selain Allah. Udah itu aja. Ya, sebagian termakan syubhat di sini di dalam 4 tersebut nggak disebut daging anjing. Berarti anjing itu halal. Ada yang menghalalkan, Pak. Ya. Ya, nggak tahu di Semarang banyak nggak yang makan daging anjing, Pak? Kalau ke Solo mungkin banyak, Pak. Jadi dengan kalau datang ke Solo hati-hati kalau misalnya ada rica-rica sate jamu gitu. Ada temen pakai karena nggak tahu dia pakai peci, pakai jubah, dipikir jamu. Coba nih ngerasain ini rica-rica sate jamu. Ternyata alhamdulillah orangnya ngomong, "Mas, ini anjing loh," kan gitu. Oh, anjing ternyata akhirnya keluar. Ya untung yang jual ngasih tahu gitu kan, karena pakai peci sama pakai jubah kok makan rica-rica sate jamu, ternyata sate jamu itu adalah anjing, ya dan lain sebagainya. Maka ya kenapa banyak seperti itu? Karena banyak yang termakan syubhat tadi. Ya ini nggak ada di dalam Al-Quran. Ya ini nggak ada di dalam ya Al-Quran, maka ini ya berarti boleh kan gitu. Wallahu a'lam. Baik. Namun yang tepat jelas daging anjing adalah hal yang diharamkan. Ya, dan tidak boleh kita memakannya. Taib. Ya. Nah, itu syubhat. Kemudian syubhat-syubhat juga termasuk di sini adalah kalimat syubhat biasanya logika yang terlihat lurus tapi sebenarnya melenceng. Nah, ini syubhat biasanya. Logika yang kayaknya lurus tapi ternyata itu adalah hal yang melenceng. Yang sudah saya sampaikan di sini kan gitu. Masalah rokok misalnya. Ketika kita mengatakan rokok itu haram karena sebab apa? Ya, membahayakan tubuh. Ya. Padahal Nabi mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Dan ini di dalam rokok jelas. Orang yang merokok ya dia membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Perokok pasif itu kan lebih berbahaya daripada orang yang perokok aktif. Ini jelas. Tapi datang orang kebelakangan yang dia ini ingin apa? Agar rokok itu masih boleh. Ya, kalau misalnya alasannya rokok itu membahayakan tubuh, maka gula juga bisa membahayakan tubuh. Nah, ini syubhat kayak gini, Pak, namanya. Kan gula itu bisa menyebabkan diabetes gitu kan. Berarti gula haram dong. Nah, ini namanya logika yang terlihat lurus tapi sebenarnya melenceng. Kalau gula kan tadi kita hukum di awal kita katakan hukum asal sesuatu itu adalah halal. Ya, adapun efek dari hal tersebut mungkin karena kebanyakan dan lain sebagainya menimbulkan penyakit. Kan kita jelas segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, tapi gula hukum asalnya halal. Lah kalau rokok kan jelas. Jelas apa, Pak? Ya jelas dari sisi zatnya itu memang membahayakan. Ya. Ada nggak rokok manfaatnya, Pak? Coba, Pak, itu. Kalau saya tanya, ya, insya Allah di sini udah ada yang ngerokok ya, Pak ya. Ya, ada nggak manfaatnya rokok gitu?
Ya dari bungkusannya udah kelihatan sebenarnya kan ya. Ya manfaatnya rokok nggak ada. Coba Bapak tanya deh manfaatnya rokok, paling jawabannya ya menghangatkan badan apa dan lain sebagainya. Itu doang. Nggak ada manfaat yang spesifik. Coba kalau kita bilang homer, Allah di dalam Al-Quran mengatakan homer gimana? Yas'alunaka anil khomri. Ya mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang homer. Apa jawaban Allah? Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalam homer itu ada apa? Ada dosa yang besar tapi ada manfaatnya. Homer ada manfaatnya loh. Dan ini yang bicara Allah. Homer ada manfaatnya. Tapi Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kalau secara diteliti secara ilmu pengetahuan memang bisa ada manfaatnya. Ya, entah itu mungkin untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tapi Allah tetap haramkan. Lah sekarang rokok isinya apa? Ya, kerusakan semua. Manfaatnya yang spesifik nggak ada. Ya, manfaat secara spesifik nggak ada. Ya, tapi kok masih banyak orang yang ragu dengan keharaman rokok. Ya, nah tentu tadi karena ada syubhat, ada kerancuan. Ya, kerancuan seperti tadi. Kalau memang ya rokok menyebabkan tubuh sakit dan rusak, ya gula juga bisa. Nasi juga bisa kan gitu. Kalau kita makan nasi lama-lama jadi diabetes mungkin. Ya, dan lain sebagainya. Maka itu yang harus ya kita pahami. Syubhat itu biasanya logika yang terlihat lurus tapi pada akhirnya atau pada asalnya melenceng. Nah, itu hukum yang ketiga. Mustabahun la yu'rab hal huwa halal atau haram. Jadi hukum itu ada halal, jelas kehalalannya. Yang kedua haram, jelas keharamannya. Yang ketiga ya samar, ya entah dia halal atau haram. Nah, kata Nabi SAW, umurun mustabihat hadza la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ternyata perkara-perkara yang masih rancu ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, meskipun banyak juga yang mengetahui kan gitu. Artinya para ulama bisa jadi sudah mengetahuinya. Makanya di sini kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak manusia, artinya banyak manusia juga yang tahu gitu. Berbeda kalau Rasul mengatakan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, berarti yang tahu sedikit. Yang tahu sedikit. Tapi kalau ini kalimatnya tidak diketahui oleh banyak manusia, tapi banyak manusia juga yang mengetahuinya. Nah, ya, baik. Artinya ya tidak mungkin perkara-perkara itu Allah ya jadikan tidak diketahui hukumnya. Bisa jadi akan ada ulama-ulama dengan istimbat, dengan mengambil dalil-dalil yang ada, misalnya oh ini halal, ini haram dan lain sebagainya. Kemudian ikhwah, Rasul mengatakan famanittaqo syubhat, siapa yang menjauhi syubhat. Artinya kalau misalnya ini perkara ini halal atau haram. Ya, di sini Nabi mengatakan siapa yang menjauhinya? Karena kita belum tahu hukumnya, ya kata Nabi siapa yang menjauhinya berarti lebih baik menjauhinya. Nabi mengatakan siapa yang menjauhinya maka dia telah menyelamatkan agamanya dan ya kehormatannya. Tapi siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang samar tadi, ya nggak menjaga halal dan haramnya, artinya oh ini nggak tahu halal haram, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam ya hal yang diharamkan. Ya, nah. Ya, jadi orang yang menjauhi syubhat itu disebut warok, Pak, namanya kalau dalam agama. Ya, warok. Ya, dia tidak, artinya mungkin bisa jadi itu halal tetapi apa? Dia lebih baik menjauhinya. Contoh, kalau warok itu seperti misalnya ketika Abu Bakar memakan satu makanan. Kemudian diberitahu, sesungguhnya makanan ini saya peroleh dulu dengan satu hal yang diharamkan. Saya misalnya melakukan kesyirikan kemudian dapat makanan ini, terus makanan ini kamu makan Abu Bakar. Ya. Secara hukum
Yang sudah masuk ke dalam tubuh Abu Bakar karena nggak tahu, ya Nabi kan mengatakan rufi al-qalam, ya sudah diangkat pena bagi orang yang nggak tahu, lupa dan lain sebagainya. Berarti dia nggak apa-apa dong hukum asalnya. Ya, karena nggak tahu, cuman udah masuk. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar sebagai bentuk waroknya dia langsung masukkan tangannya sampai ke kerongkongan sehingga muntah dan memuntahkan makanan tadi. Nah ini yang disebut warok. Ya, ini yang disebut dengan warok, Pak. Ya. Artinya sebenarnya hukum makanan itu ya nggak apa-apa karena kan nggak tahu. Cuman supaya menghindari hal-hal yang ya lebih merusak agamanya Abu Bakar, ya memuntahkan makanan tersebut. Nah, pada hakikatnya sebab-sebab terjadinya syubhat itu banyak, Pak. Ya, banyak. Di antaranya adalah sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Ya. Yaitu bisa jadi ada dalil yang kurang tersebar. Ya, jadi ini dalilnya sebenarnya ada. Ya, tapi kurang tersebar sehingga apa? Yang mengetahuinya hanya sedikit orang. Ya. Nah, maka terkadang orang menghukumi hal tersebut, oh boleh, padahal nggak boleh misalnya. Sudah ada dalilnya, cuman karena dalilnya kurang terkenal atau kurang tersebar, sehingga dia terjatuh ke dalam syubhat. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, ya, di antaranya adalah misalnya tentang haramnya musik. Nah, ini kan sudah menjadi polemik biasa jadi. Ya, di media sosial atau mungkin di netizen dan lain sebagainya. Musik itu nggak haram, ribut gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi memang dalil tentang hal ini banyak yang tidak tersebar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang satu umatku orang-orang atau kaum yang menghalalkan zina. Ya ini sudah banyak kan itu. Menghalalkan sutra, padahal sutra haram untuk laki-laki. Menghalalkan khamar, dan yang ketiga al-ma'azib. Al-ma'azib kata para ulama alat musik kan itu. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Nah, tapi kemungkinan hadis ini banyak tidak didengar atau tidak banyak tersebar sehingga terjadilah perbedaan pendapat halal apa haram. Gitu. Oh enggak, ini yang bilang halal, ini yang bilang haram dan lain sebagainya. Maka itulah terjadinya syubhat karena bisa jadi ada dalil yang tidak tersebar ya banyak gitu kan. Dan kita banyak, Pak. Kalau kita mau lihat banyak hadis-hadis yang enggak tersebar di masyarakat. Coba lihat aja di misalnya Sahih Bukhari. Ya, mungkin yang tersebar dari kitab Sahih Bukhari hanya ya sepertiganya saja. Sisanya kita nggak tahu. Makanya orang itu menuntut ilmu nggak mungkin ya ada ya puasnya. Nah, bisa jadi nanti begitu mempelajari kitab Imam Bukhari baru awal, wah ternyata banyak hadisnya. Satu bab misalnya, oh banyak hadisnya. Ya, nah ini, jadi nggak cukup hanya dengan, ya udah cukup kita belajar setahun 2 tahun, nggak cukup. Karena banyak hadis yang ya belum tersampaikan dengan baik mungkin dan belum terjamah dengan baik oleh kita. Taib. Kemudian diantaranya terjadinya syubhat itu atau perkara rancut karena ada dua dalil yang terlihat bertentangan dalam satu permasalahan. Ya. Ada dalil yang ternyata atau terlihat bertentangan dalam satu permasalahan. Ya. Kok dalil yang ini mengatakan demikian, yang ini mengatakan demikian. Seperti misalnya ada dua dalil tentang permasalahan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Ya, saat sholat apakah basmalahnya dijaharkan, dikeraskan atau basmalahnya
ya lirihkan. Oh, ternyata ada dua dalil. Dan dua dalil ini terlihat bertentangan. Yang satu mengatakan saya sholat di belakang Rasulullah dan juga Abu Bakar dan Umar semuanya tidak menjaharkan bacaan basmalah. Tapi ada dalil yang sahih juga dari Abu Hurairah yang mengatakan apa? Ya, saya akan sholat seperti sholatnya Rasulullah. Ternyata beliau menjaharkan basmalah. Sama-sama sahih. Nah, terus gimana? Nah, di sini, ya, tentunya ketika ada dua dalil yang sama-sama kuat, ya mengkompromikan dua dalil tersebut. Gimana ini? Maka bagaimana mengkompromikannya? Yang pertama jelas kita kalau bisa ya mentarjihnya, mana yang lebih kuat. Tetapi metode yang terbaik, mohon maaf bukan pertama, yang terbaik adalah mengkompromikan keduanya. Ya, kalau nggak bisa baru membuat mana yang lebih kuat gitu. Jadi kalau ada dua hadis bertentangan, yang pertama mengkompromikan, yang kedua baru kita cari mana yang lebih kuat. Kalau kita lihat di sini ternyata bisa dikompromikan gitu. Gimana mengkompromikannya? Misalnya adalah bahwasanya Rasul itu bisa jadi terkadang sholat dengan bacaan basmalah dikeraskan. Sesekali Rasulullah baca basmalah dikeraskan dan itu pernah didengar oleh Abu Hurairah misalnya. Ya berarti sholat boleh basmalahnya dikeraskan, boleh basmalahnya ya dilirihkan, silahkan. Seperti itu dalam ya mengkompromikan dalil misalnya. Wallahu alam. Kemudian juga kenapa terjadi syubhat? Bisa jadi tidak ada dalil yang tegas melarang hal tersebut. Ya. Apakah bisa dianalogikan dengan yang lain atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Contoh misalnya seseorang salat tahiyatul masjid selepas asar. Ya, dan itu adalah waktu larangan. Nah, para ulama berselisih pendapat di sini. Ya, ini boleh nggak tahiyatul masjid? Padahal ini adalah waktu larangan. Ya, nah ini, ya maka ya terjadilah apa? Perselisihan pendapat. Apakah tahiyatul masjid ini terlarang atau tidak? Nah, bagi orang awam kan bingung. Gitu kan. Tapi bagi para ulama, maka mereka memiliki dalil-dalil yang ada. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah. Kemudian juga syubhat bisa terjadi karena sebab-sebab yang kembali kepada kondisi kenyataan yang terjadi. Ya, sebab-sebab yang kembali kepada kondisi kenyataan yang terjadi. Seperti misalnya perkataan seseorang yang tidak jelas. Nah, ini bisa jadi syubhat nih, Pak. Contoh misalnya. Ya, seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagi saya. Nah ini bingung. Apa maksudnya haram di sini? Ya, apa maksudnya haram di sini? Apakah dia menceraikan atau dia zihar? Zihar itu mengatakan bahwa istrinya seperti ya mahramnya. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya engkau seperti ibuku, ini nggak boleh. Ya, harus ada kafaratnya dan lain sebagainya. Nah, hal kalimat ini kamu haram bagi saya wahai istriku ini menjadikan syubhat di sini tentang status istrinya. Maka harus diperjelas lagi. Apa yang dimaksud dengan ucapan kamu haram bagi saya? Sama juga dengan orang misalnya, ya, bapak lagi jalan ketemu perempuan ngobrol-ngobrol. Ya, terus dia mengatakan saya seorang duda, padahal dia masih punya istri. Nah, ini apa? Syubhat buat istrinya. Ya, apakah ini dikatakan dia menceraikan istrinya atau tidak? Ya, padahal apa kata Nabi? Ada 3 hal yang ya seriusnya dianggap serius. Ya, yang main-mainnya juga tetap dianggap serius. 3 hal yang kalaupun kita bercanda tetap dianggap serius. Apa itu, Pak? Ya, nikah, tolak dan rujuk.
Nikah, tolak dan rujuk. Kalau dia orang misalnya lagi ngomong sama perempuan, oh saya udah duda gitu kan. Ini bisa jadi terjadi tolak. Nah, istrinya ini dalam kondisi syubhat seperti ini. Sesuatu yang rancu, Pak. Ya, nggak jelas. Loh, kamu masih punya istri kok kamu bilang duda? Apakah kamu menceraikan istrimu? Oh enggak lah, supaya namanya ketemu perempuan biar namanya jaim atau dan lain sebagainya. Oh ya nggak bisa. Ya, nah ini maka ya percanda seperti itu sudah terjadi. Ya, bapak misalnya ketemu ya orang lain, ya, pembicaraan antara bapak-bapak berdua. Ya, ketika sang bapak punya anak perempuan, bapak satunya punya anak laki-laki. Dia ngomong bercanda, anakmu tak nikahin sama anakku ya. Terus bapaknya ngomong, iya nggak apa-apa, sah pak, sah dia. Berarti dia harus dinikahkan. Kenapa? Bercandanya serius. Oh enggak, saya cuma bercanda, nggak bisa. Nabi mengatakan bercandanya juga serius di sini. Maka jangan hati-hati pak. Ya kalau punya anak laki-laki jangan main, oh anakmu tak dinikahin sama anakku ya. Gitu. Kemudian satunya mengatakan iya, udah. Ya sah itu. Ya karena walinya udah ngomong iya kan itu. Ya, nah, Allah alam sahab. Nah itu jadi ya sesuatu atau sebab-sebab yang kembali pada kenyataan atau kondisi kenyataan yang terjadi. Kemudian juga misalnya ya masuk dalam kategori sebab-sebab yang kembali pada kondisi kenyataan adalah pekerjaan yang tidak murni halal. Ya, seorang bekerja di satu pekerjaan yang ini dianggap haram tapi dia bukan orang yang misalnya ia melakukan hal yang diharamkan. Seperti misalnya seseorang bekerja di bank, tapi dia bukan teller gitu kan. Dia bukan yang nerima tabungan, dia hanya sekedar cleaning service gitu misalnya. Lah gimana ini? Ya, maka ini terjatuh di dalam syubhat. Kenapa? Karena tempat tersebut adalah tempat dilakukan sesuatu atau hal yang diharamkan. Ya, maka jelas ya lebih baik meninggalkannya. Karena tadi Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia menjaga agama dan kehormatannya. Ya, wallahu alam. Dan juga bisa jadi apa? Masuk dalam kategori saksi atau masuk dalam kategori ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan kesalahan. Ya, nah ini maka ya dalam hal ini perlu dilihat. Ya. Nah, contoh misalnya seseorang kerjanya di bidang IT ini. Cuman dia harus ngurusi IT yang berkaitan tentang akad ribawi. Nah, di sini kan berarti terjadi hal yang syubhat di sini. Loh gimana nih, San? Saya cuma IT. Cuman memang saya diminta untuk terjun atau mengurusi tentang akad-akad yang ribawi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Maka ya tentunya di sini terjadi ya syubhat. Ya, silahkan. Ya, Nabi SAW nanti kita sebutkan hadis yang lain yaitu istabti qalbak. Ya, Nabi mengatakan mintalah fatwa kepada hatimu. Biasanya hati kecil kita itu akan lebih mengetahui. Kayak saya lebih tenang meninggalkan itu misalnya. Oh saya kayaknya, ya saya tenang kalau tetap bekerja situ. Karena apa? Bisa jadi seseorang itu ketika melakukan dosa nggak tenang. Ah berarti ini dosa, lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ya syubhat. Ya diantaranya misalnya bagaimana tentang undangan makan dari orang yang tidak jelas penghasilannya. Diundang walimah nikah, tapi orang ini misalnya penghasilannya ya kebanyakan dari riba, tapi ada juga yang nggak riba. Nah gimana nih?
Ya, maka di sini terjadi perselisihan pendapat. Para ulama yang mengatakan tidak halal secara mutlak karena penghasilannya hanya haram untuk dia. Ketika dia dihibahkan kepada yang lain tidak haram. Ya, kemudian apa? Sebagian mengatakan ya boleh kita memakannya selama kita bisa memastikan bahwa makanan tersebut adalah dari barang yang halal. Ya, karena dia kerja misalnya ada ribanya, ada nggak ribanya. Kita bisa memastikan kalau yang makanan ini dari hasil yang nggak riba, kan berat gitu. Ya, ada yang mengatakan, ya maka ditinjau dari mana yang harta yang mendominasi dia. Dari seluruh penghasilan dia sebulan, mana yang lebih banyak? Oh ternyata yang lebih banyak adalah yang riba. Ya sudah berarti itu hal yang haram dan lain sebagainya. Itu tentang perkara syubhat dan di sini Nabi mengatakan barang siapa yang menjauhi. Jadi kalau ini kita belum paham, ini halal enggak ya? Lebih baik kita tinggalkan dulu, Pak. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga menyelamatkan kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang rancu, maka dia terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Maksudnya apa? Bisa jadi apa? Seseorang itu ya melakukan syubhat atau terjatuh ke dalam syubhat terus-menerus. Ya, dia terus-menerus melakukan hal-hal yang ternyata tidak jelas atau rancu, bisa jadi masuk ke dalam hal yang diharamkan. Atau bahwasanya ya orang yang melakukan syubhat adalah ya sarana menuju hal yang diharamkan. Ya, ini makna barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Karoi yarha haulal hima. Nah, kemudian Nabi memberikan contoh seperti seseorang pengembala. Ini lagi ngembalain kambing. Cuman dia ngembalakannya ke atau dekat daerah yang dilarang gitu. Ada satu lapangan misalnya, ya ternyata sebagian lapangan ini punya atau tanahnya orang, dan dia rumputnya lebih banyak. Dan dia ngembalinya di pinggir-pinggir situ. Pagarnya juga bukan pagar yang tertutup. Ya, maka apa? Yusiku an yaqa'a fihi. Dikhawatirkan gembalaan tersebut akan masuk ke dalam daerah yang terlarang tadi. Ya ini permisalan syubhat kayak gitu, Pak. Jadi lagi ngembalain kambing, ya dia ngembalainya di pinggiran-pinggiran yang di situ ada tanahnya orang yang mungkin lebih banyak, lebih hijau. Ya dia ngembalain di situ. Nah lama-lama kan bisa jadi kambingnya masuk, ternyata ngambil dari yang diharamkan tadi atau yang terlarang tadi. Maka ini contoh ya bagaimana seseorang terjerumus ke dalam syubhat, kerancuan. Siapa yang terjerumus ke dalamnya seperti orang yang mengembalakan kambing atau mengembalakan gembalaan di daerah terlarang. Baik. Ya, masih ada beberapa kalimat yang harus kita bahas, namun waktu sudah menunjukkan hampir jam 9, maka kita buka tanya jawab terlebih dahulu. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ya pekan-pekan yang mendatang. Ada pertanyaan, Pak? Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Dengan hadis tadi kan ada beberapa yang benar atau terasa berseberangan. Apakah hal ini saat Rasul ada sudah memang ada suatu kejadian yang seperti itu? Terus yang kedua, munculnya madhab itu kan setelah generasi Rasul. Ya. Terus di sini terkesan ada patokan bahwa kalau kamu ambil madhab ya nggak boleh nyebrang sana nyebrang sini, udah satu aja. Nah, pikir sumbernya tadinya satu, tapi kok jadi banyak dan nggak boleh nyebrang. Nah ini yang tidak membolehkan ini siapa? Rasul dulu kan? Iya. Itu. Nah ini artinya lebih baik seperti apa? Kadang kita ini nah ini seolah
Nah, bagaimana sebenarnya apakah kita harus mengikuti mazhabnya siapa atau bagaimana? Atau ya udah kalau itu ada di mazhab sana berarti bahwa dulu itu pernah ada zaman Rasul. Kita sebagai orang awaman seperti itu. Nah, ini bagaimana? Apakah masuk dalam golongan ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah perkara syubhat itu pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya pernah. Gitu kan. Ya pernah terjadi. Ada ya di antara kisah yang bahwasanya pernah terjadi hal yang rancu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya adalah bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan ya tentang ya dia melepas anjing buruan. Dan ini anjing buruan adalah anjing yang dibolehkan ya Pak ya. Jadi kita memilih anjing buruan untuk menangkap ya buruan gitu kan. Tapi syaratnya apa? Ketika menangkap itu membaca bismillah. Nah ini. Jadi ketika kita melepas anjing buruan dengan bacaan bismillah lalu misalnya dapat kelinci atau dapat apa? Ini halal makanannya Pak. Ya, halal untuk dimakan. Nah, permasalahannya ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, saya lepaskan anjing buruan saya dengan ucapan basmalah. Cuman begitu hewan buruan tersebut saya deketi, ternyata di sampingnya ada anjing yang lain. Yang itu nggak tahu dia itu baca bismillah atau tidak. Ya maka apa kata Nabi dengan tegas? Jangan dimakan. Jangan dimakan. Kenapa? Ya fa innaka innama samaita ala kalbika wa lam tusammi alal akhar. Kamu itu mengucapkan bismillah untuk anjingmu, tapi enggak untuk anjing yang lain, kan gitu. Nah itu jadi hal ini terkadang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi terkadang juga melihat sesuatu yang lebih memudahkan. Ya, artinya jangan terlalu banyak tanya misalnya. Contoh misalnya ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul, kami dapat makanan dari ahlul kitab. Kan boleh nih makanannya orang Yahudi dan Nasara, sembelihannya itu boleh dimakan oleh orang Islam. Ya. Nah, kata sahabat, saya dapat makanan dari ahlul kitab. Cuman saya nggak tahu dia itu baca bismillah nggak pas nyembelih. Nah, di sini ya ada syubhat di sini gitu. Tapi Nabi mengambil apa? Ya dalam permasalahan ini kul anta wa sammi anta kan gitu. Oh kama qala Nabi. Kamu makan dengan baca bismillah, udah cukup. Artinya kamu jangan terlalu masuk ke dalam meneliti dan lain sebagainya. Ya enggak. Makanya kita itu kata Syekh Utsaimin, enggak perlu kita itu kalau di negara muslim nanya kepada penjual ayam. Pak, ini disembelih dengan syariah atau enggak? Enggak usah. Karena ini negeri Islam, udah kita husnudzon. Kecuali kalau kita benar-benar lihat dengan mata kepala kita sendiri ini disembelih dengan tidak syar'i. Ternyata misalnya nyembelihnya pakai mesin gitu, nggak ada bacaan basmalah, muter gitu. Oh kelihatan ya, ini kita nggak boleh makan, kelihatan. Tapi kalau misalnya kita ke pasar, ada orang jualan ayam, ya kita nggak perlu nanya, Pak ini disembelih syar'i nggak Pak? Ya, terus tajam nggak Pak? Ya, baca bismillah nggak perlu. Iya, ini nggak perlu kata Syekh Utsaimin. Kecuali kalau Anda berada di negeri kafir. Kalau Anda berada di negeri yang mayoritas Muslim, maka kita pentingkan suudzon. Ini Nabi bukan hanya kepada Muslim, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ya Rasul, saya nggak tahu. Ini halal apa ini baca bismillah enggak? Makan anta dengan baca bismillah. Cukup. Ya gitu. Artinya nggak usah terlalu memperdalam di situ. Makanya ikhwas sekalian, makan atau sembelihannya ahlul kitab itu halal. Ya, dan ini juga menjadi sebuah hukum ketika kita datang kepada negeri yang di situ ternyata mayoritas Yahudi. Ya, banyak daging masih halal, Pak. Ya, kita datang ke negeri yang mayoritas di situ Nasara, maka sembelihannya insya Allah masih mending halal. Tapi kalau kita datang di negeri yang di situ mayoritas bukan Yahudi atau Nasara dan bukan Islam jelas, Buddha, Hindu. Ya kita ke Korea misalnya ternyata di sana banyakkan Hindu atau Buddha atau apa dan sebagainya.
maka dagingnya ini bermasalah, hati-hati. Dan di sini benar-benar Anda harus lihat mana yang halal kan gitu. Harus lihat mana yang halal. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama, Pak. Jadi pernah terjadi syubhat di masa Rasul. Yang kedua, mazhab itu memang bukan di masa Rasul jelas. Nah, munculnya mazhab itu kan memang ketika para ulama mulai mengkaji hadis-hadis Nabi. Ada mazhab Asy-Syafi'i, ada mazhab Hambali Imam Ahmad, ada Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Mereka ini yang kita sebut mujtahid, Pak. Ya, orang-orang yang benar-benar pintar dan memahami hadis-hadis Nabi, kemudian mereka menafsirkannya. Oh, hadis ini maksudnya begini. Oh, hadis ini maksudnya begini. Dan terkadang satu hadis akan berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Nah, ternyata ini yang menjadi patokan murid-muridnya. Nah, ini murid-muridnya yang akhirnya enggak, menurut pemahaman kami benar. Nah, ini munculnya, oh ini mazhab Hambali. Kata murid-muridnya Imam Syafi'i enggak, yang benar begini. Nah, ini berarti ini menurut Syafi'i. Ya, muncullah akhirnya 4 mazhab. Sebenarnya ada 5 tapi satu tidak terkenal. Ya, jadi ada 4 mazhab ini tapi mazhab ini sebenarnya hanya di dalam masalah fikih, bukan di dalam masalah akidah, karena 4 orang ini atau 4 mazhab ini akidahnya semuanya sama, nggak ada yang melenceng sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya begitu. Nah, terus bagaimana Ustadz kita sebagai orang awam? Tentunya, inilah pentingnya kita belajar. Bolehkah kita bermazhab? Ya memang dari sisi kalau kita nggak tahu, ya kita mengikuti mereka gitu kan. Cuman jangan sampai taklidul a'ma, jangan sampai taklid buta. Nah, ini yang salah di sini. Ya, seharusnya kita ini benar-benar mengambil apa yang Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita menimpa ada permasalahan misalnya, ya dalam fikih, loh Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan demikian. Ya, oh ternyata yang lain atau misalnya Hambali mengatakan enggak seperti ini. Lalu terus mana yang kita ikuti? Ya, harusnya kita ikuti dalil. Mana dalilnya keduanya? Oh, dapat dalil. Mana yang lebih kuat? Atau bisa enggak digabungkan? Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi, ya sesungguhnya yang Ustadz, apakah memang harus kita menyalahkan yang lain? Enggak boleh, ya, enggak perlu gitu kan harusnya. Seharusnya kita itu mengambil mana sih dalilnya Syafi'i itu apa? Dalilnya Hambali itu apa? Kita lihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Nah, berarti kita mengikuti dalil, bukan mengikuti mereka sebenarnya. Nah, yang terjadi memang seperti yang Bapak sampaikan. Kita pernah terjadi perselisihan. Ya, di kampung itu ada orang sampai mengatakan kalau kamu seperti ini sesat gitu kan. Yaitu permasalahan bangkit dari dari sujud mau naik gitu kan. Iya. Dari ruku ke sujud, berarti mau sujud ya Pak ya. Itu kaki dulu atau tangan dulu kan gitu misalnya. Kaki dulu atau tangan dulu kan gitu. Ini kan dua-duanya meskipun tentunya ada terjadi perbedaan pendapat, jadi yang satu nggak boleh nyalahkan yang lain. Ya, tapi satu mengatakan harusnya yang benar adalah kaki dulu. Kalau nggak kaki dulu sesat. Nah, sampai seperti itu kan nggak boleh. Ya, padahal apa? Ini adalah hal yang tentunya permasalahan fikih dan lain sebagainya. Jadi yang tepat kalau bisa adalah kita mengikuti dalilnya. Makanya Pak, inilah yang harus kita lakukan, bahwa ketika ada satu permasalahan, apa sih dalilnya gitu loh. Apa dalilnya? Ya, menurut Syafi'i ini, coba dalilnya apa dulu. Jadi itu yang harus kritis dari kita, emang ada dalilnya ya kan gitu. Ya, emang ada dalilnya, karena kita beribadah itu harus sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan mazhab tadi. Ya, oh enggak ini kata Syafi'i. Oh enggak ini kata Hambali dan lain sebagainya. Ya udah, mana dalilnya? Yang ditanyakan adalah dalilnya. Mana sama-sama enggak? Seperti tadi ya kita katakan, loh yang benar itu ada sampai mengatakan orang itu kalau menjaharkan bismillah salah. Harusnya disirkan. Loh enggak bisa. Masing-masing punya dalil. Ya, seperti misalnya permasalahan duduk istirahat. Tahu duduk istirahat enggak Pak ya? Jadi duduk rakaat pertama mau ke rakaat kedua.
Kan biasanya setelah ruku kedua ada yang langsung naik gitu kan ya Pak ya. Rakaat kedua ada yang duduk dulu. Nah ini perbedaan pendapat ini Pak. Ya, ini duduk apa namanya? Kemudian ada nggak dalilnya? Ada yang mengatakan oh ya ini tidak diajarkan Rasul. Yang lain mengatakan enggak ini diajarkan Rasulullah. Ya. Yang lain mengatakan enggak ini Rasulullah lakukan ketika Rasulullah sudah tua. Duduk istirahat ini. Jadi Rasul memang melakukan duduk istirahat dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Mau naik kan duduk dulu tuh Pak. Ini namanya duduk istirahat. Rasul lakukan ketika di akhir-akhir umur. Makanya ada yang mengatakan tidak boleh ada duduk istirahat. Yang lain mengatakan ini sunnah. Yang lain enggak. Kalau udah tua baru boleh kan gitu. Loh bagaimana? Nah, maka terjadilah di sini perdebatan padahal ada dalilnya. Maka kita katakan ya setiap perbuatan Rasul meskipun sudah tua. Ya meskipun di akhir-akhir umur itu adalah ya ajaran Rasul. Boleh nggak kita duduk istirahat? Ya boleh silahkan. Ya jadi mau bangkit ke rakaat kedua kita duduk dulu sebentar lalu langsung bangkit namanya duduk istirahat. Ya nah ini jadi dari mana kita tahu? Oh ada dalilnya kok. Gitu kan. Ada dalilnya kok Anda mengatakan nggak boleh? Loh ini dalilnya kan pas Rasul udah tua. Berarti kalau kamu masih muda nggak boleh dong kan? Nah itu kembali lagi bagaimana menyikapi dalil, maka tentunya sekali lagi adalah bagaimana kita melihat dari dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Cukup? Berbeda? Saat tentu saya tahu dari ini. Ya. Iya. Jadi kita nggak boleh fanatik malahan Pak. Tidak boleh fanatik pada satu mazhab. Kalau kita tahu ternyata di mazhab ini ada dalilnya, kita pakai itu. Oh ternyata di Syafi'i pakai ini, kita pakai Syafi'i. Gitu. Ya maka ini yang harus dilakukan seharusnya. Tidak. Sering itu Ustaz, terkait dengan kunut aja ya. Artinya kalau nggak kunut nanti lupa atau apa sujud sahwi. Tapi beliau sendiri sorry di tempat lain ya kunut tidak. Ya. Artinya kan jadi suatu yang inkonsistensi katakan gitu. Nah. Artinya, kalau mereka lakukan itu ya udah mau di mana aja lakukan gitu. Nah, itu logika saya seperti itu. Ya artinya tadi kan Pak dalam permasalahan fikih itu luas gitu kan dan boleh berbeda pendapat dalam masalah ini fikih itu tadi. Kalau tauhid jelas nggak boleh. Kalau dalam masalah tauhid, dalam permasalahan kita harus menyembah Allah nggak boleh berbeda. Ada misalnya saya menyembah Allah tapi lewat patung ya nggak boleh. Ya ini jelas permasalahan tauhid. Tapi dalam permasalahan fikih terkadang memang di situ ada ya kita anggap kok nggak konsisten. Padahal itu apa namanya memang boleh berbeda di situ. Ya dalam masalah kunut misalnya. Ya di dalam permasalahan kunut kan Syafi'iyah jelas mengatakan kunut itu sunnah. Tapi yang lain mengatakan tidak. Ya, tapi bagaimana? Ya sudah. Ketika yang mengatakan itu nggak ada contohnya ya Anda yakini itu, tapi tetap ya menghormati misalnya dengan yang kunut gitu kan. Ya, nah tergantung nanti ketika dia mengatakan ini nggak ada dalilnya, misalnya ini adalah tidak ada contohnya, berarti dia nggak usah ikut kunut, misalnya seperti itu kan. Nah, itu jadi dalam permasalahan fikih tidak boleh fanatis pada satu pendapat kalau ternyata yang lain juga punya dalil. Ya, yang lain juga punya dalil. Makanya tadi terkadang antara Syafi'iyah dengan misalnya yang lain kok berbeda. Contoh misalnya, jenengan kalau misalnya sholat di India itu nggak ada sedekah Pak gini. Ya, lalu sholatnya gimana? Begini. Jangan wah salah ini nggak bisa. Mereka punya dalil kan gitu. Nah, mereka punya dalil dari ya Hanafi. Dan Hanafiyah itu mengatakan istirsal, irsal artinya nggak sedekap dan lain sebagainya. Ya berarti kita, ya itu masalah fikih. Ya seperti misalnya orang India itu kalau sholat subuh Pak, itu selalu diakhirkan sampai terlihat mungkin fajar dan lain sebagainya. Padahal kalau di kita kan masih gelap pun sudah subuh dan lain sebagainya. Ya orang menjenengan datang ke India kok belum sholat subuh, sampai kelihatan mulai terang baru sholat subuh. Nah ini, ternyata mereka juga ya tadi orang-orang India itu banyak bermadhab Hanafi, Pak. Ya Hanafi itu, ya itu tadi dalilnya golas dan lain sebagainya. Nah ini berbeda kadang. Ya makanya kadang
mungkin jenengan datang ke Afrika kok berbeda. Jenengan datang ini, tapi kalau dalam permasalahan fikih, ya memang itu ada dalilnya misalnya. Ya wallahu alam begitu. Jadi ada lagi yang lain? Cukup? Wallahu a'lam. Iya, iya nanti insya Allah di pertemuan datang sih mudah-mudahan kita bisa menjelas lebih dalam lagi tentang syubhat. Tapi bahwasanya syubhat itu sekali lagi kebanyakan muncul karena qillatul ilmi kan gitu. Sedikitnya ilmu kita. Ya maka bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit? Ya jadi penyakit itu sebenarnya ada dua Pak yang menyerang kita dalam permasalahan agama. Apa itu? Syubhat sama syahwat. Syahwat itu terkait hawa nafsu kita. Ya, baik itu mungkin cinta harta, cinta dunia, cinta wanita, itu masuknya dalam syubhat. Nah, syahwat masuknya dalam syahwat. Adapun syubhat itu terkait dengan agama kita biasanya. Ya, terkait dengan ya apa tadi sedikitnya ilmu, maka terkadang muncullah syubhat. Ya, seseorang misalnya ya muncul syubhat ya kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir kan gitu. Karena di dalam Al-Qur'an ada. Nah, dia nggak punya ilmu dalam masalah itu dan dia mengatakan, "Oh, ini kafir berarti." Nggak bisa. Nah, ini syubhat. Nah, bagaimana terus? Ya salah satu tipsnya adalah terus kita belajar, Pak. Terus kita datang ke majelis ilmu supaya itu terkikis. Ya, supaya kita itu tahu, oh ini syubhat. Ya, sehingga ketika kita misalnya menghadapi satu hal, ya kok berbicara ngobrol ngalor ngidul tiba-tiba dia mengatakan oh pemerintah kita kafir, wah ini sudah langsung muncul misalnya, wah ini syubhat ini. Ya, ketika kita paham maka kita akan mengkonter, oh nggak bisa Mas. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, oh kafir ya kan gitu, oh berarti kita kafir ini kan gitu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Nah makanya ikhwas sekalian, ini sebagai motivasi buat kita untuk terus datang ke majelis ilmu. Ya sehingga kita selamat ya hati kita, selamat diri kita itu dari syubhat-syubhat yang ada. Itu salah satunya. Ya tentunya banyak yang lain diantaranya adalah memperbaiki hati kita. Ya karena hati kita ini juga ya sumber, kalau tidak hati kita tidak bersih akan dengan mudah termasuki syubhat. Maka bersihkan hati kita. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang akan lebih jelas kita lebih perdalam lagi tentang permasalahan ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9 lebih ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwas sekalian dan juga saya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.